Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Lutfiadin Rizky, mahasiswa Sejarah Peradaban Islam Uin Salatiga, ingin membahas sedikit mengenai Perang Dunia Kedua ya. Sebelum masuk Perang Dunia Kedua, kita flashback terlebih dahulu mengenai Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama itu terjadi pada 1914 sampai 1918, yang dimana Perang Dunia Pertama ini bisa disebut juga dengan Perang Eropa ya. Karena apa sih? Karena banyaknya negara-negara yang terjadi ataupun negara yang bersangkutan dengan Perang Dunia Pertama ini adalah negara yang ada di daerah Eropa. Nah, makanya disebut dengan negara-negara Eropa. Nah, Perang Dunia Pertama ini sebetulnya itu belum selesai permasalahannya, karena dampak dari belum selesainya permasalahan sehingga timbullah Perang Dunia yang kedua itu. Nah, kita masuk nih, sejak kapan sih Perang Dunia Kedua itu berlangsung? Nah, teman-teman perlu diketahui, Perang Dunia Kedua itu berlangsung itu pada tahun 1939, yang dimana ini dilakukan oleh oleh Jerman yang turun di Danzig, yaitu Polandia, yang menggunakan asas ataupun menggunakan landasan geopolitik ataupun politik Lebensraum. Nah, teman-teman tahu nggak sih mengenai geopolitik ataupun politik Lebensraum itu? Nah, politik Lebensraum ini adalah diciptakan oleh seseorang pemikir yang dimana dia adalah Friedrich Hetzel pada tahun 1901. Nah, pemikiran ini pun terus berkembang di wilayah Eropa dan mulai banyak kalangan ahli politik dari berbagai negara di Eropa. Politik Lebensraum ini itu semakin dikenal di dunia setelah dikembangkan oleh Adolf Hitler. Nah, ketika pemikiran mengenai politik Lebensraum itu dikembangkan di wilayah Eropa, lalu dikembangkan lagi oleh Adolf Hitler, ini menjadi meledak gitu. Sehingga proses invasi Jerman ke negara-negara Eropa yang lain itu dilandasi oleh geopolitik ataupun politik Lebensraum ini gitu. Seperti yang dijabarkan di atas bahwasannya pemikiran Lebensraum ataupun politik Lebensraum ini diciptakan oleh beliau, yaitu Friedrich Hetzel pada tahun 1901 itu. Lah, politik Lebensraum ini sendiri itu secara bahasa itu memiliki arti sebagai ruang hidup. Nah, Hetzel itu menganggap politik Lebensraum itu sebagai landasan ataupun sebagai ruang hidup yang harus dimiliki oleh setiap makhluk hidup pada ukuran sebuah populasi. Nah, ukuran dari ruang hidup itu sendiri harus berkembang. Dikarenakan apa? Dikarenakan adanya pertumbuhan dalam kehidupan makhluk hidup gitu. Oleh karena itu, Hetzel menyatakan bahwa manusia perlu melakukan proses ekspansi gitu, supaya bisa terus berevolusi dan berkembang, sehingga ini menjadi asas ataupun sebagai landasan bahwa terjadinya perang kedua itu atas geopolitik ataupun politik Lebensraum yang diciptakan pada tahun 1901 itu. Atas landasan kita itu sebagai makhluk hidup, ketika sebagai makhluk hidup itu harus melakukan proses ekspansi, supaya ekspansi itu berkembang ya kita harus berevolusi dan menguasai wilayah-wilayah yang lain. Nah, itu salah satu dasar terjadinya Perang Dunia Kedua itu. Selain tadi permasalahan di Perang Dunia Pertama itu belum selesai ya, salah satunya juga alasannya ya karena politik Lebensraum ini. Nah, tadi 1939 ya, itu mengawali keberlangsungan Perang Dunia yang kedua ya. Nah, di 1945 itu ditandai berakhirnya Perang Dunia yang kedua. Karena apa, teman-teman? Karena di 1945 itu Jepang menyerahkan kekuasaannya itu terhadap sekutu, yang dimana bisa kita acukan tanggalnya itu 14 Agustus 1945 gitu. Karena pada saat itu memang Jepang itu sudah dikuasai oleh negara sekutunya karena pengeboman di Nagasaki dan Hiroshima itu, sehingga Jepang itu menyerahkan kekuasaannya gitu. Lanjut, setelah membahas mengenai awal ataupun berakhir
Nah, kira-kira siapa saja sih pihak-pihak yang terlibat dalam perang kedua ini? Ternyata ada dua blok loh teman-teman. Yakni yang pertama itu ada blok sentral ataupun bisa disebut dengan blok poros. Yang kedua itu ada blok sekutu. Blok sentral itu meliputi negara Jerman, Italia, Jepang. Nah, sedangkan blok sekutunya itu meliputi Inggris, Prancis, Amerika Serikat, dan Uni Soviet. Nah, lalu pertanyaannya, apakah ada negara lain selain negara dua blok itu? Ada, namun di sini negara yang tadi disebutkan itu negara dianggap sebagai kekuatan utama pertama pada saat Perang Dunia Kedua tersebut. Karena memang pada perang tersebut dari kekuatan keduanya itu memang saling kuat ya, sehingga itu yang menjadi corak ataupun menjadi penglihatan pertama bahwa perang dunia kedua itu dilakukan oleh negara-negara dengan kekuatan besar tersebut. Nah, lalu sebab apa sih terjadinya perang dunia kedua itu gitu loh? Sebabnya itu bisa dibagi menjadi dua sebab ya. Yang pertama itu ada sebab umum dan yang kedua itu ada sebab khusus. Nah, kita membahas sebab umum dulu. Nah, sebab umum itu adanya kegagalan liga-liga bangsa yang pertama. Lah, liga bangsa ini apa sih? Liga bangsa-bangsa ini adalah merupakan suatu organisasi yang dibuat pasca Perang Dunia Pertama. Nah, setelah pasca Perang Dunia Pertama itu baru dibuat dengan LBB, yaitu Liga Bangsa-Bangsa. Nah, Liga Bangsa-Bangsa ini diprakasai oleh Woodrow Wilson yang dimana saat itu menjabat sebagai Presiden Amerika. Namun menariknya, Amerika ini tidak masuk dalam LBB itu sendiri. Karena apa? Tidak dianggap loh. Artinya ketika LBB ini setelah pasca Perang Dunia Pertama itu dianggap gagal karena tidak mampu memegang negara-negara anggotanya untuk mengikuti aturan-aturan tersebut setelah pasca Perang Dunia Pertama, sehingga hasilnya itu mengingkari dari keanggotannya sendiri gitu. Akhirnya berdampak pada negara-negara yang lain, itu salah satunya. Yang kedua itu terbentuknya aliansi yang tadi ada blok poros dan ada blok sekutu, ada blok sentral dan ada blok sekutu. Nah, itu terjadi penyebabnya perang kedua ini terjadi. Nah, terus yang ketiganya adanya kemunculan ideologi fasisme. Artinya kemunculan ideologi fasisme ini yang menjadi penyebab terjadinya perang dunia kedua juga. Karena pada saat itu ya negara Italia ataupun Prancis ya kalau nggak salah itu mengikuti ideologi fasisme, sedangkan Jerman mengikuti ideologi nazisme gitu. Sehingga dari keduanya itu mempunyai tolak ukur yang berbeda gitu loh. Dari pandangan ideologi saja itu berbeda gitu loh. Sehingga ini menjadi dampak juga ataupun ini menjadi latar belakang terjadinya perang dunia kedua itu. Lalu yang keempat itu ada krisis ekonomi ataupun biasa disebut dengan Malaysia atau disebut dengan Malaysia. Nah, ini terjadi pada 1929 sampai 1930-an ya. Karena apa? Jatuhnya saham Amerika Serikat itu sehingga berakhirnya jatuhnya ekonomi di dunia gitu loh. Karena pada saat itu poros ekonomi terbesar kan ada di Amerika Serikat. Cuma pada saat itu saham dari Amerika Serikat itu turun sehingga jatuhnya ekonomi di dunia itu ya karena sahamnya Amerika Serikat itu turun gitu loh. Sehingga timbullah kekecewaan dari negara-negara lain. Dan ini menjadi pemicu terjadinya perang dunia yang kedua. Nah, lalu apa sih sebab khususnya? Sebab khususnya itu yang pertama yaitu serangan yang dilakukan oleh Jerman ke Danzig, Polandia pada 1939 gitu. Alasannya itu karena Lebensturm ekspansi. Nah, Lebensturm ekspansi kan sudah dijelaskan di atas bahwasanya politik Lebensturm ataupun geopolitik Lebensturm ini menghalalkan ibaratnya mengesahkan kita itu untuk ekspansi ke wilayah-wilayah lain untuk bertujuan perkembangan kita gitu loh. Ya, salah satunya itu karena alasan Lebensturm itu terjadinya ekspansi perang dunia itu. Terus kalau teman-teman bisa mengetahui, ternyata perang kedua itu lebih luas loh dibanding perang dunia pertama. Kalau perang dunia pertama itu lebih memfokuskan kita ke negara-negara Eropa, sedangkan perang dunia kedua itu malah lebih meluas gitu loh. Bahkan terjadi di Afrika Utara dan Asia Pasifik gitu loh. Nah, sehingga ini juga bisa dikatakan perang dunia
terbesar juga ya setelah Perang Dunia Pertama juga gitu. Nah, terus yang kedua itu dari sebab khususnya itu ada pecahnya Perang Dunia di Asia Pasifik ditandai dengan serangan Jepang ke pangkalan militer Amerika Serikat gitu loh, yang terletak di Hawaii. Nah, ini juga ditandai terjadinya Perang Asia Pasifik gitu loh. Nah, terus lalu bagaimana sih jalannya Perang Dunia Kedua itu sendiri gitu? Kalau berbicara jalan Perang Kedua itu sendiri itu kita lihat dari segi front ataupun wilayah, terus kita juga dilihat dari segi fase, dari segi waktu gitu loh. Kalau misalnya kita dilihat dari segi wilayah itu yang pertama itu adanya pertempuran yang terjadi di Eropa dikenal dengan Dunkirk. Pertempuran ini menandai kekalahan pasukan Inggris dan Prancis gitu loh, yang dipukul pasukan Jerman yang dimana mengurung di wilayah ini. Jadi pasukan Inggris dan pasukan Prancis itu dikepung oleh Jerman di wilayah Dunkirk ini, sehingga terjadilah kekalahan oleh negara-negara Inggris dan Prancis. Ini dilihat dari front ataupun dilihat dari wilayah ya. Jalannya Perang Dunia Kedua dilihat dari front ya. Terus yang kedua itu ada peristiwa pertempuran yang dimana terjadi di wilayah Eropa bagian timur. Nah, Jerman itu menyerang Uni Soviet, yang dimana pertempuran ini bisa disebut dengan Stalingrad ya. Karena Jerman menyerang Uni Soviet itu pada saat itu juga ya. Tetapi perlu diketahui sebelum Jerman menyerang Uni Soviet, ternyata Jerman itu menyerang Eropa Timur gitu, menyerang Eropa Barat gitu, seperti menaklukkan wilayah Prancis, terus menaklukkan wilayah Belanda, Belgia, bahkan sampai Eropa Utara ya, yakni Norwegia gitu dikuasai oleh Jerman. Ya, sehingga timbul pertanyaan, kok bisa ya Jerman tidak diperangi langsung oleh Uni Soviet yang dimana kekuatannya besar juga. Ternyata sebelum Jerman mengekspansi wilayah-wilayah yang lain, Jerman itu membuat kesepakatan yang dimana kesepakatan itu dibentuk oleh Jerman dengan Uni Soviet, yakni kesepakatan Molotov-Ribbentrop, yang dimana Uni Soviet menyepakati ataupun memastikan Uni Soviet tidak akan menyerang Jerman ketika dia melancarkan ekspansi. Tetapi sayangnya di sini itu malah Jerman itu mengkhianati perjanjian Molotov-Ribbentrop, sehingga pada perang ini tuh tidak terjadi ya, maksudnya tidak terjadi kekalahan besar oleh Uni Soviet, karena Uni Soviet juga mempunyai petarung-petarung ataupun mempunyai pasukan militer yang kuat juga, sehingga malah Jerman dipukul mundur gitu loh. Nah, nanti yang ketiga itu ada pertempuran di Asia Pasifik ataupun Midway. Nah, dalam pertempuran ini pasukan Jepang itu mengalami kekalahan dengan menghadapi sekutu, terutama pasukan Amerika Serikat gitu loh. Yang dimana pada saat itu kan Jepang di 14 Agustus ya, ini juga menandakan yang tadi awal lagi, bahwasanya Amerika Serikat itu mengebom ke wilayah-wilayah Hiroshima dan Nagasaki, sehingga pada saat itu penyerahan Jepang terhadap kekuasaannya gitu. Terus yang keempat itu adalah peristiwa menjelang kekalahan menjelang kekalahannya Jerman, yaitu kekalahan blok sentral dalam perang kedua, yaitu ada perang D-Day. Nah, perang D-Day itu adalah peristiwa yang dimana pendaratan sekutu itu di pantai Norwegia Prancis yang berperang sangat besar itu dalam kekalahan Jerman di perang kedua. Nah, ini menandakan bahwa kekalahan Jerman di perang kedua itu dilandasi pendaratan sekutu itu di pantai Norwegia Prancis, yang memang peran saat itu sangat besar sehingga terjadinya kekalahan oleh Jerman. Ya, terakhir itu ada perang di Afrika Utara ataupun El Alamein. Nah, El Alamein ini merupakan perang yang terjadi di pertempuran Afrika Utara. Nah, terus ada lagi jalannya perang dilihat dari fase ya. Kalau misalkan dilihat dari fase kan otomatis dilihat dari tahun ya. Nah, terjadi ada beberapa
fase. Yang pertama itu ada fase awal, terus fase titik balik, dan fase akhir. Nah, di fase awal itu terjadi di 1939 sampai 1942. Yang dimana fase blok sentral ataupun poros berhasil memenangkan banyak pertempuran, salah satunya pertempuran Dunkirk yang berhasil dimenangkan oleh Jerman yang menghadapi Inggris dan Prancis, yang tadi sempat dibahas di awal tadi mengenai front ya, ataupun mengenai fase ini yang mengenai front itu. Nah, terus yang kedua itu ada titik balik, yaitu turning point 1942. Nah, pasukan sekutu itu bisa mengembalikan keadaan. Yang dimana pada saat itu Jerman menyerang Uni Soviet karena mengkhianati perjanjiannya dengan Uni Soviet, tetapi malah Jerman itu tidak menang telak gitu loh, malah dipukul mundur gitu loh, karena melanggar perjanjian itu. Karena tidak tahu saja itu Jerman ketika menghadapi Uni Soviet adalah pertempuran yang sangat kuat juga. Uni Soviet itu memiliki tataran peperangan yang sangat hebat juga, sehingga pada saat itu Jerman bisa dipukul mundur. Terus yang terakhir itu ada pertempuran Iwo Jima yang dimana terjadi pada 1943 sampai 1945, yang dimana pasukan sekutu itu berhasil menguasai pulau kecil yang menjadi pertahanan Jepang, yaitu di Iwo Jima itu. Nah, sekutu itu masuk ke wilayah Iwo Jima itu melalui pendaratan sekutu di Normandia, ataupun disebut dengan peristiwa D-Day gitu loh. Dan pada saat itu dijatuhkanlah bom di Hiroshima sama di Nagasaki, sehingga terjadinya kekalahan oleh Jepang terhadap sekutu. Nah, itu juga ditandai sebagai berakhirnya Perang Dunia yang kedua ya, pada tanggal 14 Agustus 1945, dan itu juga menjadi peluang besar juga untuk Indonesia pada saat itu terlepas dari penjajah gitu. Nah, mungkin teman-teman itu saja yang bisa saya sampaikan ya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang salah mohon diingatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.